Pertanyaan pertama, apa tas paling mahal yang pernah aku lukis? Oke, aku jawabnya dua ya. Yang pertama itu Birkin Croco dari Hermes Birkin dari kulit crocodile. Itu kalau nggak salah harganya sih 1,2-an ya, 1,2 M. Tapi kliennya nggak mau aku bikinin konten, nggak boleh aku videoin, tapi itu yang paling mahal. Dan yang kedua itu kayaknya trunk-nya LV, kurir lozang, itu yang bentuknya kayak meja gitu. Harganya sekitar 750-an juta. Apa betul aku ngerjain semua lukisan sendiri? Iya, jadi saat ini aku masih ngerjain semuanya sendiri. Timku tuh cuma ada satu orang, itu juga asistenku, dan dia nggak bisa ngelukis ya sayangnya ya. Jadi dia cuma nemenin aku kalau misalnya lagi ada event gitu, bantuin aku buat ngambil konten, bantuin aku buat ngobrol sama tamu-tamu kalau misalnya lagi ada live event. Tapi the rest aku kerjain semuanya sendiri. Yang ketiga, apa hal yang orang sering salah paham tentang profesi ini? Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Menurutku ini mungkin kesalahpahaman yang sering terjadi sama pekerja-pekerja di dunia kreatif. Orang tuh mikirnya pekerja kreatif itu kalau kerja tuh mengandalkan mood aja, tunggu lagi nggak males gitu, dan nggak disiplin gitu ya. Dan menurutku pekerja kreatif kalau udah profesional itu kerjanya udah harus sesuai jadwal, udah harus disiplin, udah harus kerjanya jam berapa, selesainya jam berapa, istirahatnya jam berapa, dan ngikutin deadline dari klien gitu. Apakah tas perlu treatment khusus sebelum dilukis? Nah, ini tergantung banget sama material tasnya ya. Kalau misalnya materialnya itu dari denim atau kanvas, itu kan ada pori-porinya tuh. Nah, biasanya harus di-seal dulu pakai primer undercoat namanya. Nah, kalau misalnya kulit, nah biasanya kulit ini kan udah ada coating bawaannya ya. Dan ini biasanya harus dibersihin dulu pakai leather preparer and deglazer namanya. Supaya nanti catnya bisa menempel dengan sempurna. Apakah banyak permintaan dari luar negeri? Nah, sebenarnya banyak ya. Di DM ku tuh sering misalnya ada request dari US, bahkan dari Eropa gitu. Tapi alasan pertamanya aku tuh nggak mau ribet sama perhitungan pajak masuk barang gitu, karena aku nggak cukup ilmunya aja untuk ilmu perhitungannya ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, permintaan dari dalam negeri juga udah lumayan banyak dan udah lumayan bikin aku padet ya jadwalnya. Jadi ya untuk sekarang aku nggak terima dulu dari luar negeri. Oh, ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyain juga nih, bagaimana kalau salah kalau ngelukis? Yang pertama, nggak boleh salah ya, kan serem ya, tasnya harganya mahal. Tapi masih bisa dimaafkan kalau misalnya salahnya itu di area yang sebenarnya emang untuk dilukis gitu. Jadi masih bisa ditimpa sama warna lainnya atau warna yang sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya di luar area lukisannya, itu sebaiknya jangan salah ya. Jadi pengerjaannya harus pelan-pelan banget. Sekolah bisnis sampai S2 kok jadinya pelukis? Kalau misalnya mau jawab serius sih sebenarnya aku rasa nggak ada ilmu yang nggak berguna ya, mau nanti profesinya mau jadi apa juga gitu. Nah, belajar bisnis itu bikin aku jadi bisa ngitung pengeluarannya seberapa dan menghitung akhirnya rate yang pas untuk klienku tuh berapa gitu. Dan sekolahku di bisnis juga yang bikin aku ngerasa yakin banget kalau pekerjaan ini pada akhirnya bisa menghasilkan sama kalau misalnya aku menjalankan bisnis lain atau jadi karyawan perusahaan gitu. Jadi ya sangat berguna walaupun kelihatannya jauh banget ya. Bagaimana awalnya menekuni profesi ini? Oke, ini awalnya menekuni profesi luxury artisan painter ya. Sebelumnya sih aku suka ngegambar aja, suka bikin ilustrasi aja, painting apa aja gitu. Dan aku nggak ada rencana, oh aku harus jadi luxury artisan painter gitu. Aku dulu tuh nerima kerjaan semuanya, apa aja itu aku terima, sampai akhirnya aku ngerasa klien-klienku itu banyaknya tuh di event brand-brand gitu, brand-brand beauty dan fashion biasanya. Dan dari situ aku fokus, pada akhirnya portfolioku tuh banyak di sana. Dan sampai di tahun 2018 itu aku diajak Louis Vuitton untuk bekerja di sana sebagai in-house painternya mereka. Dan setelah itu aku resign dan akhirnya memutuskan oke, kayaknya ini marketku nih gitu, ini profesi di mana demand-nya sama skillku tuh ketemu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi luxury artisan painter.
Bolehkah lukis tas dengan cat akrilik biasa? Nah, ini aku nggak saranin ya. Yang pertama, kalau cat akrilik biasa itu kan dibuatnya itu untuk painting di atas kanvas ya. Dan kanvas itu kan datar aja, terus nggak dibawa-bawa kemana-mana gitu. Nggak kayak tas yang bentuknya tuh bisa berubah-ubah tergantung isi tasnya gitu. Jadi pakailah cat yang benar-benar khusus untuk kulit dan bahan dan fabric, karena dia punya elastisitas yang pas untuk tas dan catnya nanti nggak gampang crack atau rusak. Pernah dapet tas KW nggak, Kak? Nah, ini sejujurnya setauku sih nggak pernah. Tapi mungkin aja ada keselip 1-2 tas KW yang bahkan aku nggak tahu itu tas KW gitu. Tapi menurutku dengan rate yang aku patokkan untuk klienku itu lumayan menyaring lah orang-orang mana yang terbiasa beli barang-barang yang otentik, mana orang-orang yang beli barang KW gitu. Kalau misalnya kliennya terbiasa beli barang KW, kayaknya akan sayang banget kalau misalnya dia lukis di aku gitu, karena bisa jadi harga ngelukisnya lebih mahal jadinya dari harga KW-nya gitu. Jadi ya setauku sih nggak pernah ya. Apa skill yang dibutuhkan untuk jadi luxury artisan painter? Yang pertama sih pastinya skill ngelukis ya, itu udah nggak bisa ditawar. Tapi yang bikin profesi ini beda adalah profesi ini tuh banyak banget hubungannya sama klien. Jadi komunikasi itu harus banget bisa di profesi ini. Sama sebenarnya berkaitan juga sama komunikasi, yaitu kemampuan untuk tahu produknya gitu. Jadi harus cari tahu produknya seperti apa, karena klien itu harus tahu kalau kamu sebagai pelukis tasnya itu tahu barangnya dan menghormati brandnya, dan ya jadi kamu bisa menjaga kualitasnya lah gitu.